Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi tangkap begal sadis yang menewaskan seorang penggojek pangkalan di Ogan Ilir. Waspada penipuan investasi bodong kembali terjadi di Ogan Ilir. Sebanyak 30 orang rugi ratusan juta rupiah. Harga tomat melesat naik di sejumlah pasar tradisional Kota Palembang. Polisi meringkus pelaku begal yang menewaskan seorang pengemudi ojek pangkalan. Pelaku ditangkap setelah menjadi buron selama sepekan. Diduga pelaku nekat beraksi karena kecanduan bermain judi daring. Sepekan menjadi buron, Benny Kurniawan alias Beben pelaku pembegalan yang menewaskan seorang ojek pangkalan akhirnya diringkus polisi. Pria berusia 27 tahun itu ditangkap polisi saat bersembunyi di desa Tanjung Raja, Ogan Ilir. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura minta diantar korban ke desa Belanti pada 5 Desember lalu. Namun saat melintas kebun karet yang sepi, pelaku menikam leher korban hingga korban tewas bersimbah darah. Lalu pelaku dengan cepat membawa kabur sepeda motor korban. Menurut keterangan polisi, pelaku nekat beraksi karena kecanduan bermain judi daring. Si pelaku tidak ada rencanakan, jadi niatnya timbul pada saat ketemu dengan korban. Namun sepeda sajam selalu dibawa oleh si tersangka. Pengembangannya jual, sepeda motor itu dijual, informasi ini dapat, dia 1 kali dan uangnya digunakan untuk bayar utang. Dan kalau bicara dengan si penjual itu untuk judi slot. Polisi menyita barang bukti berupa sepeda motor dan senjata tajam. Kini polisi masih menyelidiki pelaku, kemungkinan ada tindak kejahatan lain yang pernah dilakukannya. Didi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Perundungan terhadap siswa sekolah kembali terjadi. Kali ini seorang pelajar SMP dipukuli oleh pelajar lain karena dipicu perselisihan di media sosial. Meski kasus ini sempat dilaporkan keluarga korban ke polisi, namun kedua belah pihak telah berdamai. Aksi perundungan pelajar SMP kembali terjadi. Video penganiayaan yang dialami seorang pelajar SMP di kawasan stasiun Batu Raja, Ogan Kemering Ulu viral di media sosial. Korban terlihat dipukuli dan ditendang oleh pelajar lainnya. Diduga aksi perundungan ini dipicu perselisihan pelaku dan korban di media sosial. Kasus penganiayaan ini sempat dilaporkan pihak keluarga ke polisi, namun kedua belah pihak memilih untuk berdamai setelah polisi memanggil dan memeriksa para pelaku. Video viral perundungan yang viral di media sosial tentang sekelompok anak-anak yang terlihat memukuli seorang anak. Untuk kasus tersebut, dari pihak korban melalui orang tuanya dan beserta anak korban sudah melakukan pengaduan di Polres Oku di Satreskrim Unit PPA. Telah kami terima dan kami telah tindak lanjuti. Ini berupaya melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Kami persilahkan untuk mediasi. Alhamdulillah telah terjadi kesepakatan damai dan pihak korban telah mencabut laporan pengaduan tersebut. Meski kedua belah pihak telah berdamai, polisi tetap menghimbau agar kedua orang tua tetap mengawasi anak-anak mereka sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Didi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu. Polres Ogan Ilir memusnahkan barang bukti narkoba hasil ungkap kasus pembuatan narkoba skala rumahan pada bulan November lalu. Barang bukti narkoba terdiri dari sabu-sabu kristal dan cair senilai puluhan juta rupiah. Pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu kristal seberat 228 gram dan sabu-sabu cair 350 ml digelar di halaman Mapolres Ogan Ilir. Pemusnahan disaksikan langsung sang pemilik barang haram bernama Khoirina. Perempuan berusia 51 tahun itu ditangkap petugas saat menjalankan bisnis pembuatan narkoba skala rumahan di Desa Sungai Buaya, Ogan Ilir pada 14 November lalu.
Tersangka ini setelah dilakukan penyelidikan, informasi yang kami dapat melakukan penangkapan di TKP Desa Sungai Buaya, Kecamatan Tumulutan. Pada saat ditangkap di sebuah rumah, perempuan tersebut, TSK tersebut sendirian, dan ditemukanlah barang bukti yang ada di depan rekan-rekan sekalian di sini. Ya. Kemudian dari proses penyidikan yang kami lakukan, di sini ada dua bahan rincian barang bukti, yaitu sabu-sabu bentuk kristal, kemudian ada yang bentuk cairan. Hoirina merupakan residivis penjualan narkoba sejak 1 tahun terakhir. Atas perbuatannya, pelaku dijerat hukuman 6 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Polisi merazia sejumlah pengendara sepeda motor memakai knalpot bising di Kota Palembang. Polisi meminta para pengendara melepaskan dan menghancurkan sendiri knalpot bising yang dipakai. Langkah ini dilakukan untuk memberi efek jera kepada para pengguna knalpot bising. Para pengguna knalpot bising di Kota Palembang ditindak polisi. Mereka diminta melepaskan knalpot dan menghancurkannya di hadapan petugas. Hukuman ini diberikan agar para pelanggar knalpot bising jera. Para pelanggar pengguna knalpot bising ini terjaring polisi di sejumlah titik razia di Kota Palembang. Dalam razia, polisi mengamankan 40 unit sepeda motor yang menggunakan knalpot bising. Tindakan ini dilakukan karena sudah sangat mengganggu kenyamanan warga Kota Palembang. Kita selalu gencar melaksanakan kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas, khususnya penindakan knalpot brong. Ini hasil hari ini adalah hasil penindakan kami selama bulan Desember, khususnya kegiatan malam minggu yang cukup banyak menghasilkan penindakan knalpot brong. Hari ini kami melaksanakan kegiatan pemusnahan yang dilakukan oleh pemiliknya, dan hasil pemotongan tersebut akan dibawa kembali oleh sang pemilik. Pemilik sepeda motor baru bisa mengambil kembali kendaraannya setelah memasang kembali knalpot standar. Polisi berharap tindakan ini akan mengurangi penggunaan knalpot bising di Kota Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Puluhan korban arisan dan investasi bodong mendatangi Polres Ogan Ilir. Mereka mengaku telah menjadi korban penipuan oleh seorang perempuan. Atas kejadian ini, para korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Sebanyak 30 orang menjadi korban penipuan arisan dan investasi bodong. Mereka mendatangi Polres Ogan Ilir untuk melaporkan seorang perempuan berinisial RR yang diduga sebagai pelaku penipuan. Awalnya para korban tergiur dengan keuntungan yang ditawarkan pelaku sebesar 20% dari uang yang diinvestasikan. Untuk meyakinkan para korban, pelaku membuat surat materai dan memberikan keuntungan di awal. Namun memasuki bulan berikutnya, pelaku mengaku terdapat kendala pemberian keuntungan sampai akhirnya pelaku kabur. Investasi bodong dan arisan bodong. Pak, investasi arisan bodong ini korbannya dari desa mana Pak ya? Bermacam-macam, dari desa Sungai Kuli, Maju Jaya, Jakabaring, ada yang dari Bonot, Oki. Oh, jadi selain OI ada Oki Palembang juga? Ada. Pak, investasinya ini sejak kapan Pak penipuan ini? Diduga bodong ini? Diduga bodong ini sejak bulan 6. Tahun kemarin apa tahun ini? Tahun ini. Iya. Itu total kerugiannya kisarannya berapa Pak? Banyak, ratusan juta. Para korban mengaku besaran uang yang telah diserahkan kepada pelaku nilainya bervariasi. Investasi dan arisan bodong ini telah memakan lebih dari 50 orang korban dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir.